Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di G2C Channel. Untuk kesempatan kali ini saya ingin coba bantu informasikan mengenai pinjaman tanpa agunan di Bank BCA ya, yang biasa disebut itu personal loan. Jadi maksud dari tanpa agunan itu tanpa jaminan ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman untuk akan melakukan pinjaman tanpa agunan sekarang sudah bisa ya di Bank BCA terdekat ya. Kalian tinggal datang saja ke Bank BCA terdekat dan informasikan saja ke tim BCA-nya, bilang saja mau melakukan pinjaman tanpa agunan atau KTA. Oke, untuk lebih jelasnya akan saya detailkan ya di konten ini teman-teman ya. Oke, langsung saja ya teman-teman ya, akan saya coba jelaskan untuk detailnya. Oke teman-teman, untuk kriteria pinjaman tanpa agunan ini ada dua ya. Yang pertama nasabah payroll BCA. Maksudnya ini kalian karyawan dengan penggajiannya lewat Bank BCA. Lalu yang kedua nasabah yang mempunyai kartu kredit BCA. Jadi ini untuk alternatif jika kalian payrollnya bukan dari Bank BCA. Jadi kalian syaratnya harus ada kartu kredit BCA. Oke, untuk persyaratannya akan saya tampilkan. Yang pertama untuk nasabah payroll BCA dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, berikut untuk persyaratan nasabah payroll BCA. Yang pertama penghasilan. Untuk penghasilan ini dia minimal 2.500.000 per bulan ya. Penghasilan ini net ya teman-teman ya. Lalu yang kedua untuk statusnya harus karyawan tetap minimal 2 tahun. Selanjutnya ada usianya itu 21 sampai dengan 55 tahun pada saat fasilitas personal loan-nya lunas. Lalu selanjutnya dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama itu KTP, lalu yang kedua NPWP. Untuk NPWP ini wajib jika pinjamannya di atas 50 juta ya teman-teman ya. Jika kalian pinjamannya masih di bawah 50 juta tanpa NPWP pun bisa. Lalu selanjutnya slip gaji atau surat keterangan dari perusahaan. Lalu kartu ATM BCA atau nomor rekening BCA. Dan selanjutnya yang terakhir kepemilikan rekeningnya harus memiliki rekening BCA karena pencairannya nanti harus lewat rekening BCA kalian ya teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya untuk persyaratan nasabah yang memiliki kartu kredit BCA. Seperti yang di awal yang saya informasikan, jadi jika kalian bukan karyawan dengan payroll BCA atau penggajiannya lewat Bank BCA, persyaratannya kalian harus punya kartu kredit BCA ya. Di sini saya sudah tampilkan untuk persyaratannya. Yang pertama penghasilan minimal 2.500.000 per bulan. Lalu untuk status kartu kreditnya dia pemegang kartu kredit BCA minimal 1 tahun dan untuk pembayarannya dia selalu lancar. Untuk usianya 21 sampai dengan 55 tahun pada saat fasilitas personal loan-nya lunas. Untuk dokumen yang dibutuhkan hampir sama. Yang pertama KTP, lalu yang kedua NPWP, yang ketiga kartu kredit BCA-nya, lalu yang keempat kartu ATM BCA atau nomor rekening BCA. Dan yang terakhir kepemilikan rekening. Jadi untuk pemilikan rekening ini kalian harus punya rekening BCA ya untuk pencairan dananya ya. Oke, selanjutnya akan saya bahas untuk ketentuan atau biaya dan platformnya masing-masing ya teman-teman ya. Oke, di sini saya tampilkan untuk ketentuan biaya, platform dan lain-lain untuk pinjaman tanpa agunan ini. Oke, yang pertama untuk plafonnya. Untuk plafon kreditnya dia minimal 5 juta sampai dengan 100 juta ya teman-teman ya. Lalu untuk kedua biaya provisi itu 1% dari kredit limit atau minimalnya dia 100.000. Jadi untuk 1% ini dipotong sesuai dengan pencairan dana yang kalian pinjam ya. Contohnya kalian pinjamnya 50 juta, berarti nanti akan dipotong 1% dari 50 juta itu ya teman-teman ya, nanti di saat pencairan. Lalu selanjutnya ada biaya pelunasan lebih awal.
Jadi kalian bisa melakukan pelunasan lebih awal. Contohnya kalian melakukan pinjamannya itu di tenor di 3 tahun. Ternyata kalian di dalam 1 tahun itu sudah ada uangnya untuk pelunasan. Itu kalian bisa untuk pelunasan, tapi akan dikenakan biaya ya. Dia 200.000 ya dari biaya itu, dan syaratnya kalian harus melakukannya 6 kali pembayaran angsuran dulu. Jadi kalau baru di bawah 5-6 kali, kalian belum bisa melakukan pelunasan yang lebih awal. Syaratnya harus 6 kali melakukan angsuran dulu, baru kalian bisa melakukan pelunasan lebih awal. Oke, lalu selanjutnya untuk denda keterlambatan. Untuk denda keterlambatannya itu 0,28% per hari ya teman-teman dari tagihan. Jika kalian tagihannya per bulannya 300.000, berarti per harinya dia kena dendanya 0,28%. Jika kalian telatnya sampai 5 hari atau 6 hari, tinggal dikalikan saja ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya untuk bunga angsuran per bulan. Jadi untuk tanpa agunan ini dia bisa melakukan tenornya itu di 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Setiap jenis atau tenor ini dia dikenakan bunganya berbeda ya. Yang pertama untuk yang 12 bulan dia 1% per bulan bunganya. Lalu yang untuk 24 bulan 1,003% per bulan. Untuk 36 bulannya 1,07% per bulan. Lalu untuk premi asuransi jiwanya untuk yang 12 bulan itu 0,363%, untuk 24 bulannya 0,693%, dan untuk 36 bulannya 1,020%. Nah, untuk rasio plafon maksimumnya dia 5 juta sampai dengan 100 juta ya. Jadi teman-teman bisa melakukan pinjaman maksimal di angka 100 juta. Lalu untuk rasio angsuran terhadap gaji, jadi dia 1/3 dikali gaji ya. Jika teman-teman gajinya di angka 5 juta, berarti dikalikan saja 1/3 kali gaji untuk angsurannya. Oke, itu ketentuan dan biaya dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya, langkah selanjutnya, jika kalian sudah memenuhi syarat untuk persyaratan dan lain-lainnya, kalian akan disuruh isi formulir untuk personal loan atau pinjaman tanpa agunan ini ya. Nanti akan saya tampilkan untuk contoh formulirnya. Oke, ini dia teman-teman untuk contoh formulir personal loan-nya. Dan di sini saya akan coba jelaskan untuk cara pengisiannya ya. Di dalam formulir itu kalian ada disuruh isi data pribadi, lalu data pekerjaan, selanjutnya dana yang akan dipinjam, terus disuruh masukin nomor rekening, dan yang selanjutnya itu data keluarga yang tidak serumah. Untuk pengisian data keluarga yang tidak serumah ini saudara ya teman-teman ya, tetapi tidak serumah dengan teman-teman. Oke, selanjutnya nanti kalian ada disuruh isi atau tanda tangan di 2 kotak yang seperti saya kasih tanda panah itu ya teman-teman ya. Jadi kalian tanda tangan ada di 2 kotak itu. Jika sudah kalian tanda tanganin, berarti untuk proses pengisian formulirnya sudah selesai ya. Tinggal kalian nanti tunggu konfirmasi dari Bank BCA nya untuk approve atau tidaknya. Oke, untuk gambarannya saya akan tampilkan untuk simulasi cicilannya ya teman-teman ya, dari nominal sampai tenornya, cicilannya per bulannya berapa. Oke teman-teman, di sini saya coba tampilkan ya untuk simulasi tabel cicilannya. Di situ ada angka 5 juta sampai dengan 100 juta. Dan tenornya 1 tahun, cicilannya berapa, 2 tahun dan 3 tahun. Kalian bisa pelajarin ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya atau konten berikutnya. Sehat selalu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.